Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin. Di sini saya akan membahas tentang budaya kerja secara umum dan perspektif Islam. Di mana budaya kerja di sini merupakan gabungan dari kata budaya dan kerja. Secara harfiah, budaya berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang mempunyai arti mengerjakan tanah, mengolah, dan memelihara ladang. Sedangkan dalam keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 25 KEP MPAN garing 4 2002 diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi menurut setiap menurut The American Bridge Dictionary mendefinisikan kebudayaan merupakan suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirakan melalui kehidupan sosial, seagama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Namun, budaya kerja pada dasarnya merupakan suatu kebiasaan kerja pada organisasi yang diyakini dan dapat dipelajari. Lukman Hakim mengumumkan terdapat 6 karakteristik dalam budaya kerja, yaitu pertama, bekerja merupakan ibadah. Yang kedua, bekerja dengan asas manfaat dan maslahat. Yang ketiga, bekerja dalam mengoptimalkan akal. Keempat, budaya dengan bekerja dengan penuh keyakinan. 5, bekerja dengan kemasyarakatan adanya sikap tawazun atau kebimbangan. Yang keenam itu bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan dan menghindari unsur haram atau dilarang oleh syariah. Jadi definisi dari budaya kerja di sini dalam perspektif Islam, di mana agama Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah dan bermuamalah, akan tetapi juga memberikan tuntutan dalam hal yang berkaitan dengan akhirat dan alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerja untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan pergi besok." Jadi dari hadis tersebut sudah jelas di mana pekerjaan juga telah diatur dalam agama Islam terkait budaya dan semacamnya. Jadi juga dikisahkan dari Rasulullah bahwa ada seorang yang berjalan melalui tempat Nabi Muhammad SAW, dan orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, andai kata bekerja semacam orang itu dapat golongan jihad fisabilillah, apakah mendapat golongan fisabilillah?" Maka alangkah baiknya mendengar akan hal itu. Nabi Muhammad menjawab, "Kalau ia bekerja menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu fisabilillah. Tapi kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua lanjut usia, itu juga fisabilillah. Namun ketika ia bekerja untuk dirinya sendiri, maka itu juga fisabilillah." Jadi pekerjaan itu juga bisa bernilai ibadah ketika kita juga sebagai orang Islam. Kebudayaan dalam bekerja itu bisa dalam perspektif Islam itu tidak hanya mendapatkan profit, jadi tidak hanya mencantumkan profit semata seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai budaya kerja. Nah, saya selaku pemateri kedua, di sini saya akan membahas mengenai prinsip budaya kerja secara umum dan secara Islam. Prinsip budaya kerja secara umum bertujuan untuk membangun keyakinan sumber daya manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi sikap dan perilaku yang konsisten serta berkomitmen.
Membiasakan suatu cara kerja di lingkungan masing-masing dengan adanya suatu keyakinan dan komitmen dan tanggung jawab yang kuat. Merefleksikan nilai-nilai tertentu, contohnya membiasakan kerja berkualitas, sesuai standar atau sesuai ekspektasi dengan pelanggan. Tujuan fundamental budaya kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam hubungan sifat peran pelanggan. Pemasok dalam komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta mengembirakan budaya kerja berupaya mengubah komunikasi tradisional menjadi komunikasi modern. Profesor Emil Bologaita JR dari ASEAN, beliau menyatakan bahwa pada masa globalisasi ini sebaiknya pemerintah mampu mengkomodasikan pengalaman manajemen pemerintah dengan pengelolaan bisnis sebagai upaya pengelolaan mendorong ide yang disebut total quality governance dengan beberapa prinsip, yakni mempertemukan tuntutan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Nah, untuk mempertemukan tuntutan masyarakat dan kemampuan pemerintah ini ada 5. Yang pertama yaitu mekanisme kerja yang berorientasi pada pasar. Dan yang kedua, mengaktualisasikan misi lebih penting daripada mengatur. Dan yang ketiga, fokus kerja pada hasil, bukan malah fokus pada pemasukan. Dan yang keempat yaitu upaya kualitas lebih banyak mencegah daripada memperbaiki. Dan yang kelima yaitu mengutamakan kerja partipatif atau gotong royong atau melakukan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan. Untuk hal-hal tersebut, tentunya setiap kita ada beberapa etika dalam berbisnis, yaitu yang pertama itu mempunyai prinsip otonom, dan yang kedua mempunyai prinsip kejujuran, dan yang ketiga mempunyai prinsip keadilan, dan yang keempat mempunyai prinsip loyalitas, dan yang kelima mempunyai prinsip integritas. Selanjutnya yaitu prinsip budaya kerja dalam Islam. Islam merupakan agama dan ideologi yang memang mendorong pada umatnya untuk bekerja keras dan tidak melupakan kerja setelah beribadah. Islam juga menempatkan ada beberapa prinsip dalam Islam, yaitu yang pertama prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan tersebut pada tempat yang sentralnya guna mengejar tujuan kehidupan di alam semesta. Dan yang selanjutnya ada prinsip planning. Nah, planning ini merupakan planning yang matang. Dalam bekerja tentunya kita diperlukan untuk mempunyai planning yang matang. Untuk planning yang matang diperlukan dukungan semangat dan kerja secara efisien, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya itu ada kreatif. Kreatif tersendiri merupakan setelah kita membuat planning, pekerja dituntut agar bisa kreatif, menciptakan hal baru, dan harus pandai-pandai memanfaatkan peluang usaha agar mendapatkan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi kesulitan yang akan dihadapi, dan berusaha untuk menciptakan pola, sistem, teknik, ataupun strategi baru apabila yang lama sudah tidak efektif kembali lagi. Materi yang selanjutnya yaitu merupakan unsur-unsur budaya kerja dalam Islam dan secara umum. Unsur-unsur budaya kerja tersendiri secara umum ada yang pertama, sikap terhadap pekerja, yakni kesuksesan akan bekerja dibandingkan dengan kegiatan lain seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri. Yang kedua, perilaku pada waktu bekerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, cermat, kemauan yang mau untuk mempelajari tugas dan kewajibannya. Unsur-unsur nilai budaya terdiri dari 2 juga. Yang pertama, disiplin, yaitu disiplin, dan yang kedua kerjasama. Unsur-unsur budaya dalam Islam itu ada 4. Kita menerapkannya yaitu sidik, istiqomah, fatonah, dan amanah. Di mana sidik di sini merupakan memiliki arti kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.
Dan yang kedua yaitu istiqomah, yang berarti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan. Fatonah memiliki arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. Istiqomah, fatonah, dan amanah. Di mana sidik di sini merupakan memiliki arti kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Dan yang kedua yaitu istiqomah, yang berarti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan. Fatonah memiliki arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu merupakan amanah. Nah, amanah yakni berarti memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Begitu. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengukuran budaya kerja secara umum dan secara Islam. Menurut Simora, beliau berpendapat bahwa faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja dan ketetapan waktu. Yang pertama yaitu kuantitas kerja merupakan suatu hasil dicapai oleh seorang karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau ketetapan yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan pertandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ketetapan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dari koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Selanjutnya, pengukuran budaya kerja menurut perspektif Islam. Pengukuran berarti hasil dari suatu pekerjaan yang produktivitas. Islam sebagai pedoman hidup yang turun dari Sang Pencipta manusia. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW berkata, sungguhnya Allah mencintai orang yang beriman, yang berkarya atau produktif, menghasilkan berbagai kebaikan. Hadis riwayat Tabrani juga mengatakan hal yang sama. Barang siapa yang disengaja harinya merasa letih karena bekerja untuk mencari nafkah, maka pada senja hari itu ia berkata dalam ampunan Allah. Produktivitas merupakan suatu hal yang harus dipertahankan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dalam pengembaraan yang ekstrim, andai kata besok atau lusa engkau bahwa akan terjadi kiamat, kita tidak boleh sampai tidak bergaya dan seproduktivitas hari ini. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, andai pun besok kiamat sedang di tangan salah seorang di antara kamu ada tunas pohon kurma, maka tak pun. Dalam pengembaraan yang ekstrim, andai kata besok atau lusa engkau bahwa akan terjadi kiamat, kita tidak boleh sampai tidak bergaya dan seproduktivitas hari ini. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, andai pun besok kiamat sedang di tangan salah seorang di antara kamu ada tunas pohon kurma, maka tanamlah ia. Hadis riwayat Al-Bazar, Rijayalah Ispot. Demikian besarnya penghargaan Islam atas produktivitas yang telah kita kerjakan, sampai disebutkan dalam hadis bahwa produktivitas tersebut
juga erat kaitannya dengan jalan yang memperoleh pengampunan dari dosa-dosa yang justru malah tidak akan bisa mendapatkan pengampunan dengan cara yang lain. Selanjutnya, hubungan budaya kerja dengan produktivitas kerja. Persaingan perbankan di Indonesia semakin ketat. Perusahaan dapat bertahan dalam persaingan dengan memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu faktor untuk mencapai tujuan perusahaan terdapat beberapa cara, di antaranya peran sumber daya manusia atau karyawan. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja yang merupakan kekuatan pokok yang mampu menggerakkan kegiatan perusahaan, di mana masing-masing individu memiliki latar belakang tingkat ekonomi, sosial, budaya yang berbeda-beda. Tujuan dari suatu perusahaan ialah memperoleh keuntungan. Tujuan tersebut akan diperoleh apabila produktivitas meningkat. Tetapi apabila produktivitas itu menurun, maka keuntungan juga akan menurun dan bisa berdampak buruk bagi perusahaan dan mengalami kerugian dan kehilangan partner dari pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan pelaksanaan program budaya kerja antara lain dilihat dari tanggung jawab, peningkatan kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap norma atau aturan. Komunikasi dalam suatu hubungan yang harmonis dengan semua peningkatan kesempatan untuk pemecahan masalah serta berkurangnya tingkat kemakmuran dan keluhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.